Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang yaf'al ma qala Allah if'al, mengerjakan apa yang Allah bilang kerjakan. Wala yaf'al ala ma qala Allah la taf'al, dan tidak mengerjakan apa yang Allah bilang jangan dikerjakan. Artinya orang yang takwa itu orang yang patuh terhadap segala perintah Allah. Karena memang orang yang beriman itu orang yang seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang mukmin itu kalau dipanggil kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah, jawabnya hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami patuh. Bukan kami dengar tapi wa'asaina, tapi tidak dikerjakan. Sami'na wa malasna, malas untuk tidak mengerjakan. Ini artinya orang yang bertakwa itu orang yang berjalan hidupnya di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala, ala manhajillah, ala manhajin rabbani. Orang yang berjalan hidupnya di atas manhaj Tuhan, di atas manhaj Allah, itu adalah orang yang biasa disebut sebagai muslim kafah. Muslim kafah, muslim yang utuh sesuai dengan manhajnya Allah, dengan tuntunannya Allah, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqiyatan. Baik dalam soal aqidahnya lurus, ibadahnya betul, muamalahnya, muamalah itu dalam hal yang terkait dengan pergaulan manusia, tentang ekonominya juga sesuai dengan tuntunan syariah, yaitu dengan ekonomi syariah. Karena muamalah yang tidak syar'iyah itu kata ulama muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam, sama dengan tidak ada. Walaupun ada sama dengan tidak ada kalau tidak sesuai dengan syariat. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Kalau dianggap tidak ada secara syariah sama dengan tidak ada secara fisik, walaupun ada. Kenapa? Karena dia tidak bernilai. Karena menurut ajaran Islam harta itu ada yang mutaqawwim, ada yang ghairu mutaqawwim. Ada yang harta bernilai, ada yang tidak bernilai. Beda. Yang mutaqawwim itu harta yang yajuzu intifa'uhu fi halil ikhtiyar. Yang harta yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Artinya halal dia. Itu harta yang masyru' sesuai dengan syariah. Kalau dalam keadaan darurat itu tidak diukur. Sebab daging babi pun kalau lagi darurat boleh, bangkai pun boleh. Tapi dalam keadaan ikhtiar tidak boleh. Itu yang dianggap harta mutakawwim, itu harta yang nilainya seperti itu, yang karena itu maka itu harta yang masyru'ah. Begitu juga di dalam masalah pergaulan akhlak kita. Syariah itu membawa kemaslahatan kepada kita semua, kebaikan kepada kehidupan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad.
Syariat itu bangunannya, fondasinya, asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia. Maslahat semuanya. Tidak ada yang tidak maslahat. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu semuanya adil. Wa rahmatun kulluha. Semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha. Semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha. Semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur. Mana-mana sesuatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, permusuhan, wa minal maslahah ilal mafsadah, dari maslahat kepada mafsadah, kerusakan, wa minal hikmati ilal abad, dan dari hikmah kepada tidak berguna, main-main, falaisat minasy syariah, itu bukan syariah. Kalau membawa kepada ketidakadilan, kepada kebencian, kepada permusuhan, kepada kerusakan, pada sesuatu yang tidak berguna, falaisat minasy syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dikatakan itu syariah, ini syariah dengan penafsiran-penafsiran. Kata Imam Ibnul Qayyim, falaisat minasy syariah, bukan syariah kalau itu. Karena syariah itu adil, rahmat, kasih sayang, maslahat dan hikmah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Itu syariat. Wa hikmatuhu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah Allah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya insaniyatun kullu. Islam itu mengandung kemanusiaan. Syariat itu mengandung kemanusiaan. Wa samahatun kullu, dan mengandung toleransi. Itulah syariat Islam yang harus kita jalankan secara penuh supaya kita menjadi muslim yang kafah. Muslim yang kafah tidak berarti kita tidak boleh kemudian bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia yang memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah merupakan kesepakatan nasional. Al-mitsaqul watani yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Menjalankan sebagai muslim kafah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adalah muslim kafah, kita juga memegang komitmen kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu saya menamakan kita harus menjadi muslim kafah ma'al mitsaq. Muslim kafah tapi kita memegang kesepakatan nasional yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Dengan demikian, dua hal ini mari kita jalankan terus, kita pegang terus, dan mulai melalui Ramadan ini, melalui puasa yang kita lakukan, kita berjanji untuk menjalankan semua apa yang dikatakan oleh Allah. If'al, kerjakan, kita kerjakan. Kata Allah, la taf'al, jangan dikerjakan, jangan kita kerjakan. Dan itu harus kita jaga terus, tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang tahun.
bukan hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat seperti kita di Mekah. Kalau di Mekah memang rajin, sholatnya tepat, segalanya sepat, semuanya, hatinya juga, tapi juga di jami'il amkinah, ya, di semua tempat, wal azminah, di semua masa sepanjang hidup kita ini, supaya kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan, di samping juga diberikan kita kehidupan yang hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun, siapa yang beramal saleh, ya, laki maupun perempuan, dia tetap beriman, pertama falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan penghidupan dia kehidupan yang baik, yang thayyibah. Ada yang mengatakan itu nilai, ada nilai rohani, ada juga bernilai material, hayatan thayyibah, yang oleh Imam Ibnu Athaillah disebut sebagai thamrah ajilah, yaitu buah yang diberikan di dunia ini. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan oleh Allah yaitu pahalanya dengan lebih banyak nanti di akhirat. Jadi ada itu yang disebut ajaran ajilan. Jadi kalau kita patuh, kita jalankan, kita akan dapat thamrah ajilah, buah yang kita terima di dunia ini, wa ajaran ajilan, dan pahala yang akan kita dapat nanti di akhirat nanti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.